Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri bernama Alvin Andrianov dengan NIM 26. Saya Zulfandita dengan NIM 24. Saya Jonathan Hari Gabriel Tamunan dengan NIM 43. Pada kesempatan kali ini kami ingin menampilkan hasil pekerjaan kami yaitu tugas akhir dari mata kuliah komputasi dasar. Nah, untuk aplikasi yang kami gunakan adalah aplikasi yang berjudul klasifikasi mineral Berzelius dengan menggunakan kode bahasa pemrograman yaitu Python. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saudara Jonathan Hari Gabriel. Baiklah, di sini saya Jonathan ingin menjelaskan dari yang pertama yaitu ada import kinter yang dimana fungsi dari import kinter ini adalah untuk memunculkan tampilan aplikasi utamanya. Setelah itu kita masuk ke from field import image yang dimana from field import image ini ada berfungsi sebagai untuk menampilkan gambar-gambar yang berada di dalam aplikasi. Setelah itu ada pula itu kelas mineral app yang dimana fungsi dari kelas mineral lab ini yaitu untuk menjalankan fungsi secara bersamaan seluruhnya. Setelah itu di dalam mineral lab ini ada cell root yang dimana cell root ini itu sebagai untuk membuat title dengan berjudul klasifikasi mineral Berzelius, dan juga ada geometri ukurannya itu 1000 kali 700 pixel, dan yang terakhir itu ada cell root configure yang dimana adalah tulisan warna dari tulisan judulnya. Setelah itu masuk ke animasi background. Animasi background ini yaitu sebagai animasi yang berada di latar belakang dari aplikasi tersebut. Setelah itu ada header yang dimana header ini adalah space untuk mengisi bagian atas aplikasi, seperti kayak space itu yaitu sebagai kayak ini yang berada di yang terdapat kotak-kotak warna abu-abu. Setelah itu ada self title label ini itu sebagai judul dari aplikasinya itu klasifikasi mineral yang beserta ada ukuran fontnya, jenis fontnya, warna tulisan fontnya, dan background warna fontnya. Setelah itu ada main content yang dimana main content ini adalah untuk menunjukkan seluruh konten utamanya, yaitu kayak seperti konten aplikasinya untuk menunjukkan seperti gini. Setelah itu ada sidebar yang dimana fungsi dari sidebar itu yaitu sebagai batas-batas garis dalam kotak-kotak yang ada di aplikasi, seperti dari batas garis biru ini, garis warna abu-abu yang dalam kotak-kotak juga. Dan juga setelah itu ada content area. Ini dimana content area adalah yaitu daerah seluruh aplikasinya, yaitu kayak aplikasi seluruh yang terdapat di dalam aplikasi ini. Itu adalah termasuk content area. Dan juga setelah itu ada footer. Ini mana fungsi dari footer ini adalah sebagai tanda label dari dalam aplikasi yang bertuliskan C 2025 aplikasi mineralogi. Seperti dalam aplikasi contohnya ada seperti di bawah ini yaitu C225 aplikasi mineralogi untuk memudahkan mempelajari mineral. Yang dimana di dalam footer ini juga terdapat bisa ada jenis fontnya, warna ukuran, background fontnya, dan ukuran fontnya. Setelah itu masuk ke create animasi background. Yang dimana animasi ini sama saja seperti yang kayak sudah dijelaskan di sebelumnya, yaitu ini sebuah animasi yang terdapat di dalam aplikasi yang jenis animasi background itu seperti kayak rintik hujan warna biru. Dan yang di bawahnya ada X dan Y, yang dimana X dan Y ini adalah arah dari animasi backgroundnya, size-nya ini adalah ukuran dari animasinya, warnanya juga dari animasinya, dan beserta speed dan partikelnya dari animasinya. Setelah itu ada animasi background, yang dimana animasi background ini yaitu animate background ini yaitu untuk menjalankan animasinya setelah dibuat dari create animasi background. Setelah itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini terdapat fungsi dev create sidebar. Untuk dev create sidebar ini sebenarnya kami memasukkan sebuah logo pada daerah ini, cuman karena satu dan lain hal
entah kenapa si logonya itu nggak muncul di aplikasinya. Kemudian karena logo tadi itu tidak muncul di aplikasinya, kami mencoba untuk menggantinya dengan tulisan berupa mineral app ini di bagian atas ini. Nah, terus untuk di bagian sidebar ini juga kami menambahkan menu button. Untuk menu button ini terdapat berupa tulisan menu-menu untuk isinya itu seperti ada beranda, kemudian Wave Element, sulfida, oxides, halida, karbonat, dan lain-lain ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada dev clear content. Untuk dev clear content ini digunakan untuk menghapus atau mereset isi suatu elemen, baik itu data, tampilan, atau variabel sebelum mengisi atau menampilkannya kembali supaya tidak ada data lama yang tertinggal. Nah, selanjutnya ada dev show welcome content, di mana dev show welcome content ini tuh dia berisi sebuah kalimat yang menjadi pemuka dari aplikasinya seperti tulisan selamat datang di aplikasi klasifikasi mineral Berzelius, dan tulisan-tulisan ada di bawahnya ini seperti aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pembelajaran dan lain-lainnya ini. Nah, selanjutnya ada dev animate text, di mana dev animate text ini digunakan untuk menampilkan teks dengan efek animasi dan juga digunakan untuk memperindah tampilan pada teks tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Alvin Adriano. Baik, untuk selanjutnya materi selanjutnya akan saya bawakan sendiri. Nah, pada materi selanjutnya di sini ada dilihat show mineral content. Nah, ini nih fungsi utama untuk membuat tampilannya. Lalu di sini ada title yang seperti yang kita tahu ini untuk ngebuat untuk ngebuat judulnya seperti ini. Contohnya kan ada native elements, sama ada yang kalau misalnya kita buka di dalam contoh mineral ada detailnya. Ini ada gold. Nah, ini dia fungsinya. Lalu selanjutnya di sini ada group label, itu ya untuk kayak nama-nama si golongannya. Dari sini yang ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan seterusnya. Lalu di sini nih konten teks ini yang TK frame ini nih untuk ngebuat si frame-nya. Lalu di sini ada scroll bar, itu untuk biar bisa turun naikin teksnya apabila teksnya kepanjangan. Nah, ini dia tampilannya. Ini dari si frame, bidang si frame, dan ini dari si scroll bar untuk turun naik atau melihat keseluruhan teks yang terlalu panjang. Baru di sini ada insert content yang seperti kita ketahuin, itu untuk memasuki konten-konten yang ada di sini yang telah tersimpan di dalam database. Lalu di sini ada example mineral ini untuk sebagai contoh dari nama si mineralnya. Contohnya seperti ini. Kan di sini ada tulisan contoh mineral, dan ini adalah example dari mineralnya. Jadi untuk formatnya itu keseluruhan mulai dari si frame-nya, dari ukuran size font, jenis font, dari tipe tulisannya ada dimasukin ke di sini semua. Nih. Nah, lalu masuk ke function selanjutnya, show mineral details. Nah, ini nih untuk nunjukin detail-detail dari si mineralnya. Contohnya pada golongan kelima yang itu karbonat, saya ingin melihat detail dari mineralnya si dolomit. Nah, maka akan muncul detail-detail mineralnya seperti dari dari sistem kristal, kilap, warna, gores, kekerasan, berjenis, dan selanjutnya. Lalu ini masih sama. Ini bedanya kalau ini kan title yang khusus untuk di dalam si mineral ini, si detail-detailnya. Lalu di sini ada image placeholder. Ini pada awalnya kita ingin membuat gambar dari si mineralnya. Akan tetapi setelah kita coba, gambarnya malah menimpa semua kotakan yang ada di dalam sini, sehingga saya putuskan untuk tidak memasukin gambarnya, karena apabila dipaksakan untuk dimasukin, maka sebagian besar tulisannya ini bakalan ketutupan, dan apabila pixel dari gambarnya diperkecil, malahan gambarnya hilang. Jadi saya putuskan untuk tidak memasukinnya. Baru setelah itu masuk ke details.
Ini detail sini ya, untuk format dari detail-detail yang ini masih sama dengan yang tadi. Hanya saja ini versi lebih kompleksnya lagi karena bakalan untuk memasukin dari si database yang telah dibuat. Ini adalah database yang telah dibuat yang mana ini masuk ke dalam bagian tentang, dan ini untuk penyimpanan dari database golongan 1 sampai seterusnya, dan juga detail-detail dari contoh-contoh masing-masing mineralnya. Nah, selanjutnya ini berada di paling bawah. Ini ada yang dinamakan returns detail get mineral dan juga ada if underscore name. Nah, ini nih untuk biar bisa aplikasinya diulang-ulang terus atau tetap bisa berjalan secara terus-menerus tanpa harus bingung ketutup sendiri aplikasinya. Baiklah, untuk dari cara penggunaan aplikasinya cukup gampang. Jadi pada saat kita membuka aplikasi, ini adalah tampilan awalnya yang hanya ada tulisan dari judul nama dari si aplikasinya, ada logo dari universitas, ada juga kata sambutan, dan juga ada beberapa pilihan menu dari klasifikasi mineral yang bakalan kita bebas pilih. Nah, untuk penggunaannya cukup gampang, kita hanya tinggal ngeklik doang. Misalnya kita ingin melihat golongan pertama, kita tekan golongan pertama. Di sini ada isinya dari penjelasan secara singkat. Lalu di sini ada contoh-contoh mineralnya yang apabila kita tekan bakalan memunculkan dari deskripsi si mineral-mineralnya tersendiri. Begitu juga pada golongan kedua, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Semuanya sama, bisa diklik. Lalu pada menu paling akhir ada berisikan tentang tujuan dari aplikasi ini dibuat untuk apa dan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Lalu ada keterangan kelompok berapa yang ngebuatnya, dan juga pada paling bawah di sini ada watermark dari aplikasi kita. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.